Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Mari silakan duduk. Oh, ini Mbak Dila yang menghubungi saya tadi malam ya, Mbak? Ya, Bu, benar. Oh iya, bagaimana nih kabarnya Mbak Dila hari ini? Alhamdulillah cukup baik, Bu. Iya, sekarang Mbak Dila semester 5 ya, Mbak? Iya, Bu, benar. Iya, bagaimana Mbak hari-harinya di semester 5 ini? Cukup berat sih, Bu, soalnya makin meningkat ya, Bu, jadinya semakin pusing, banyak tugas. Oh iya, emang Mbak ya, semester 5 ini ada mata kuliah SUS, Mbak? Iya, Bu, benar. Itu yang bikin agak berat gitu ya, Bu. Oh iya, semoga hari-harinya Mbak Dila ini selalu ceria ya, Mbak ya. Amin. Iya. Ngomong-ngomong, Mbak Dila kesini apakah ada hal yang ingin disampaikan dengan saya? Iya, Bu, sebenarnya ada. Iya, kalau boleh tahu apa, Mbak? Gini, Bu, aslinya kan saya sudah semester 5 ya, Bu. Nah, ini jurusan saya ya bukan yang saya minati gitu. Oh iya, baik. Jadi sebelum masuk ke sesi selanjutnya, sebelumnya apakah Mbak Dila pernah melaksanakan konseling sebelumnya? Belum pernah, Bu. Oh iya, jadi ini pertama kalinya Mbak Dila melakukan konseling ya, Mbak? Ya. Ya baik, jadi jika ini pertama kalinya Mbak Dila melakukan konseling, sebelumnya saya jelaskan dulu ya, Mbak, mengenai apa itu konseling, asas-asas konseling dan mengenai waktu selama konseling ini. Jadi konseling merupakan satu bantuan yang diberikan oleh konselor. Di sini saya sebagai konselor dan Mbak Dila ini sebagai konseli, di mana konselor akan memfasilitasi konseli mengenai permasalahan yang ingin diselesaikan. Begitu ya, Mbak. Untuk konseling sendiri memiliki beberapa asas. Yang pertama, asas kesukarelaan, di mana Mbak Dila ini sukarela, dan datang ke sini bukan karena paksaan dari orang lain, melainkan atas kemauan Mbak Dila sendiri. Kemudian ada asas keterbukaan, di mana Mbak Dila ini diharapkan bisa terbuka dengan saya dan Mbak Dila menceritakan semua permasalahan yang Mbak Dila alami. Serta dalam konseling ini juga menerapkan asas kerahasiaan. Jadi Mbak Dila tidak perlu khawatir jika cerita Mbak Dila ini bocor ke orang lain, karena saya menerapkan asas kerahasiaan tersebut. Baik, untuk konseling kali ini berjalan selama 40 menit. Apakah Mbak Dila merasa sudah cukup dengan waktu tersebut? Sepertinya cukup, Bu, waktu segitu. Baik, jika sudah cukup, apakah Mbak Dila sudah siap untuk masuk ke tahap inti atau tahap selanjutnya? Siap. Ya, baik. Silahkan Mbak, boleh diceritakan lebih lanjut mengenai permasalahan yang sedang Mbak Dila alami sekarang. Jadi gini, Bu, tadi kan saya bilang kalau saya sekarang jalannya semester 5 ya, Bu. Ya. Agak rumit. Nah, ini sebenarnya jurusan yang saya sekarang ini bukan yang saya minati, yang saya inginkan gitu, Bu, dari awal. Oh, dengan kata lain, Mbak, jadi jurusan yang Mbak Dila jalani sekarang ini merupakan bukan atas kemauan Mbak Dila sendiri, begitu ya, Mbak? Ya, Bu, benar. Jadi awal-awal itu orang tua saya itu inginnya saya masuk ke kesehatan, bagian kesehatan gitu, Bu. Tapi saya tidak begitu suka dalam mempelajari kesehatan. Jadi sekarang saya semester 5 kayak keberatan, Bu, tambah keberatan gitu, gak ngerti apa-apa. Kadang kalau mempelajari biologi itu saya kurang seret gitu, Bu. Jadi ya gitu, Bu, kurang suka dalam mempelajari kayak gitu. Baik, saya mengerti apa yang Mbak Dila rasakan. Mbak Dila ini bingung gitu ya, Mbak, mengenai jurusan yang tidak sesuai dengan
yang Mbak Dila inginkan sebelumnya gitu Mbak. Sebelumnya saya ingin bertanya, masalah Mbak Dila ini ada di skala berapa sih Mbak? Misal kayak skala 1 itu tidak terlalu berat dan skala 10 itu sangat berat sehingga membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan masalah yang Mbak Dila alami tersebut. Ada di skala, waduh, berat, ada di skala 8, berarti masalah yang Mbak Dila alami ini cukup itu ya Mbak, cukup rumit gitu ya Mbak. iya Bu. Nah sebelumnya ngomong-ngomong, jurusan apa sih yang Mbak Dila inginkan? Yang maksudnya yang emang Mbak Dila inginkan gitu, bukan keinginan dari orang tua. Sebenarnya saya ingin masuk BK Bu, bimbingan dan konseling gitu. Saya suka kayak nanti pasti jadi guru BK gitu Bu. Saya suka daripada menjadi bagian kesehatan, kurang suka gitu. Sebelumnya kan Mbak Dila tadi mengatakan jika suka gitu dengan jurusan BK. Nah sebelumnya apakah Mbak Dila ini sudah mencari tahu, kayak cari informasi ke orang tentang jurusan BK ini seperti apa sih, sehingga Mbak Dila ini sangat tertarik untuk masuk ke jurusan BK tersebut daripada Mbak Dila menuruti keinginan orang tua Mbak Dila tersebut yang menginginkan Mbak Dila masuk ke kesehatan? Sebenarnya enggak sih Bu, tapi saya lebih suka tertarik gitu nantinya jadi guru BK gitu. Makanya saya ingin masuk ke jurusan bimbingan dan konseling gitu. Kalau nanya-nanya enggak pernah sih Bu, teman saya atau kakak kelas saya ya enggak ada kayaknya yang masuk jurusan itu. Tapi saya lebih tertarik menjadi guru BK gitu. Oh begitu ya Mbak. Apa sih yang Mbak Dila inginkan dengan kita melakukan konseling kali ini? Apa yang ingin Mbak Dila capai atau goal setting apa yang ingin Mbak Dila capai? Saya ingin saya lebih menerima jurusan yang saya ambil sekarang gitu Bu. Meskipun saya sudah menjalani semester 5 ini, saya tetap kayak merasa agak sedikit gak enak gitu Bu, kayak tertekan, nggak tahu tertekan kenapa, soalnya saya bukan yang diinginkan di bagian ini gitu. Oh, jadi tujuan Mbak Dila melakukan konseling kali ini tuh agar Mbak Dila ini bisa lebih menerima gitu Mbak, ya Mbak, dengan jurusan yang Mbak Dila jalani sekarang gitu Mbak. Iya Bu, benar. Namun sebelumnya apakah Mbak Dila sudah pernah melakukan kayak tes bakat minat, tes intelijensi kayak gitu-gitu Mbak sebelum menentukan jurusan itu? Iya Bu, sudah pernah melakukan tes bakat minat. Lalu hasilnya kalau boleh tahu bagaimana Mbak, sesuai atau enggak gitu dengan personalitinya Mbak Dila di jurusan yang Mbak Dila jalani sekarang atau bagaimana? Iya Bu, sesuai dengan yang kesehatan itu sih, lebih ke kesehatan. Tapi saya masuk ke dalam diri saya gitu. Padahal saya juga kaget lihat hasilnya lebih ke bagian kesehatan gitu. Padahal saya nggak tertarik sama sekali gitu. Oh, jadi hasilnya ini hasil tes yang sudah Mbak Dila jalani sekarang, yang pernah Mbak Dila jalani itu sesuai ya Mbak dengan passion Mbak Dila. Tapi Mbak Dila ini tidak tertarik dengan jurusan tersebut, begitu ya Mbak? Iya Bu, benar. Mengenai yang Mbak Dila tidak menginginkan dengan jurusan yang dipilihkan oleh orang tuanya Mbak Dila, sebelumnya apakah Mbak Dila ini sudah pernah menyampaikan pendapat Mbak Dila kepada orang tuanya Mbak Dila Mbak sebelumnya? Sudah pernah Bu, tapi orang tua saya itu kayak nekatin anaknya buat masuk ke kesehatan gitu, biar enak untuk kedepannya. Kemudian Mbak Dila apakah sudah kayak menceritakan sebenarnya ini loh Pak, bukan jurusan yang saya inginkan, dan saya takutnya kayak nantinya nggak nyaman dan malah membebani kedua orang tua Mbak Dila? Kan seperti kayak ada ya Mbak
kayak mogok di tengah-tengah kuliah, berhenti kuliah karena jurusan yang dijalani sekarang itu nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan kayak gitu. Apakah Mbak Dila sudah pernah mengungkapkan kepada orang tuanya Mbak Dila? Iya Bu, pernah, sampai saya ya nangis-nangis kayak keluar kamar. Tapi ya orang tua saya ya tetap ya saya harus menerimanya. Orang tua saya bilang ya jalani aja dulu gitu. Ya, saya ya pasrah aja waktu itu. Sampai sekarang ya sudah semester 5 tapi tetap aja gak enak gitu. Baik, saya ingin ini Mbak, bayangkan kayak Mbak Dila ini sedang tidur. Bayangkan Mbak Dila ini sedang tidur dan Mbak Dila memiliki satu keajaiban di mana tiba-tiba kayak orang tuanya Mbak Dila ini bilang kepada Mbak Dila, oke, kamu bisa pilih jurusan yang kamu inginkan asalkan kamu mampu menjalaninya dan membuktikan kepada kedua orang tuanya Mbak Dila. Bayangkan seperti itu, apa yang akan Mbak Dila lakukan? Ini enggak sih? Ya saya senang Bu, ya saya senang, saya gembira, saya bahagia, saya mengucapkan terima kasih karena mengikuti keinginan saya yang saya inginkan sekali. Ya saya harus menerima ini Bu, kedepannya ya saya mengerjakan secara bahagia juga di perkuliahan gitu, soalnya ya kemauan saya. Baik, jika Mbak Dila berada di saat kejadian tersebut, Mbak Dila akan merasa enjoy gitu ya untuk menjalani perkuliahan saat ini gitu Mbak. Iya Mbak. Lalu bagaimana sih, apakah saat ini Mbak Dila sudah merasakan enjoy gitu Mbak dengan jurusan yang bukan sesuai dengan Mbak Dila di sini? Apakah Mbak Dila masih tetap kesulitan atau sudah mulai kayak menerimanya? Kadang menerima, kadang tidak. Rencana apa sih yang Mbak Dila akan lakukan untuk semester-semester berikutnya dengan jurusan yang bukan pilihannya Mbak Dila ini sendiri? Saya ingin ini sih Bu, lebih ke kalau ada tugas-tugas yang sulit yang saya jalani itu merasa kesulitan, saya ingin itu merasa dibikin enjoy gitu Bu, merasa tidak menjadi beban banget bagi saya. Nanti kalau saya merasa kesulitan itu pasti saya merasa ini bukan jurusanku, ini bukan kayak gitu Bu, pikirannya saya kemana-mana gitu nantinya. Berarti Mbak Dila ini sudah mulai merasa enjoy gitu ya Mbak? Iya. Dengan jurusan yang aslinya bukan pilihan dari Mbak Dila sendiri. Iya. Lalu apakah teman-temannya Mbak Dila juga sudah maksudnya teman-temannya Mbak Dila di jurusan ini tuh baik-baik atau gimana gitu? Lebih ke individualis sih Bu, kalau di jurusan kesehatan itu kayak mengerjakan tugas lebih ke sendiri-sendiri. Nah saya juga dengar dari teman saya yang kuliah ya ngerjakan bareng-bareng, tapi yang saya itu kayak merasa individu semua gitu, jadi kayak merasa beban juga bagi saya. Oh ya baik, berarti Mbak Dila ini sebisa mungkin untuk menjaga dirinya Mbak Dila agar tetap merasa enjoy dalam situasi apapun gitu ya Mbak. Ya, nah. Baik, karena waktu konseling kita tinggal 5 menit, sekarang saya bertanya, ada di skala berapakah Mbak Dila ini setelah melakukan konseling dengan saya dengan skala 1, artinya Mbak Dila masih belum bisa menemukan solusinya, dan di skala 10 Mbak Dila ini sudah menemukan solusi atas permasalahan yang Mbak Dila alami ini. Saya kira 9 sih Bu. Wah, bagus sekali ya Mbak. Berarti sesi konseling kita kali ini tuh membuahkan hasil gitu ya Mbak. Iya, benar. Iya, dimana Mbak Dila ini sudah menemukan
menemukan solusi permasalahan yang Mbak Dila alami. Baik, setelah kita melakukan sesi konseling dari awal sampai akhir, kira-kira poin-poin apa saja yang Mbak Dila dapatkan setelah kita melaksanakan konseling ini? Saya dapat ini Bu, kayak menemukan solusi. Saya harus lebih enjoy di perkuliahan ini. Saya harus merasa lebih bahagia lagi jika ada kesulitan-kesulitan di perkuliahan saya ini, dibuat tenang aja. Nah, akhiri sesi konseling ini saya simpulkan terlebih dahulu ya Mbak. Jika Mbak Dila ini memiliki permasalahan di mana Mbak Dila ini menjalani perkuliahan sampai semester 5 ini bukan atas kemauan Mbak Dila sendiri, melainkan atas suruhan dari orang tuanya Mbak Dila, di mana orang tua Mbak Dila ini itu menginginkan kuliah kesehatan, sedangkan Mbak Dila pengennya bimbingan dan konseling gitu ya Mbak. Tetapi sampai saat ini Mbak Dila ini sudah bisa menerima dengan menjalani dari semester 1 sampai 4 sampai sekarang ini, di mana Mbak Dila telah mampu menjalaninya gitu ya Mbak. Dan Mbak Dila berharap untuk semester-semester kedepannya Mbak Dila ini terus merasa enjoy, bahagia, meskipun jurusan yang Mbak Dila jalani sekarang bukan merupakan jurusan keinginan Mbak Dila sendiri, begitu ya Mbak? Iya Bu. Baik, dari sini apakah ada 1-2 hal yang ingin disampaikan dengan saya lagi? Sepertinya sudah cukup. Baik, jika sudah cukup, sesi konseling pada hari ini bisa saya akhiri. Terima kasih kepada Mbak Dila karena telah berpartisipasi secara aktif dalam konseling kali ini. Semoga Mbak Dila tetap konsisten dengan jurusan yang Mbak Dila jalani sekarang, dan Mbak Dila juga tetap merasa enjoy untuk semester-semester berikutnya. Sesi konseling pada hari ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, hati-hati di jalan ya.